Di sebuah apartemen, seorang gamers bernama Junwo terbangun dari tidurnya. Dan setelah terbangun, dia melihat catatan dari ibunya. Namun karena terburu-buru, si ibu hanya bisa memberikan beberapa lembar uang agar nantinya Junwo bisa belanja sendiri. Dikarenakan Junwo malas, bukannya ke pasar, dia malah main game online bersama temannya secara online. Kemudian temannya di game online memberitahu Junwo dia harus melihat berita besar di TV. Berita tersebut memberitakan tentang sebuah kejadian di mana tiba-tiba orang melakukan kekerasan. Junwo yang penasaran, dia melihat ke jendela apartemen dan dia melihat semua orang telah berubah menjadi zombie. Junwo melihat adegan yang menegangkan, di mana pada saat itu dia melihat seorang anak perempuan memeluk ibunya dan kemudian sang anak menggigit ibunya. Sementara Junwo masih kaget melihat adegan tersebut, tiba-tiba pintu apartemennya diketuk dari luar. Junwo penasaran, kemudian membuka pintu, dan tiba-tiba seorang tetangganya masuk ke apartemennya. Junwo sempat melarangnya karena dia tidak mempunyai kepentingan, tapi orang itu kekeh dan meminta menumpang sebentar ke kamar mandi. Dan Junwo pun mempersilahkannya. Namun Junwo memperingatkan setelah tetangganya itu beres dari kamar mandi, ia harus segera angkat kaki dari apartemennya. Sementara itu Junwo melihat berita di televisi yang mengabarkan ciri-ciri orang yang terkena virus zombie tersebut, dan ciri-cirinya adalah pendarahan di sekitar mata yang kemudian merubah orang tersebut menjadi kanibal. Junwo pun kemudian curiga, akhirnya mengambil sebuah pisau dan langsung mengarahkannya kepada tetangganya begitu ia keluar dari kamar mandi. Sempat mengelak tetangga Junwo ini dan Junwo melihat ada pendarahan di kedua matanya, yang artinya tetangganya telah terkena infeksi. Setelah kejadian itu, Junwo mengamankan pintu masuk dengan memblokadenya dengan kulkas agar mempersulit siapa saja yang mencoba untuk masuk. Junwo juga menghubungi ibunya dan berharap semoga ibunya baik-baik saja. Sinyal sempat terkendala, namun Junwo sempat menerima pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa ibunya baik-baik saja dan mengingatkan Junwo jangan keluar rumah dan bertahan hidup di apartemen. Kemudian Junwo pun mengecek persediaan makanan, dan disinilah Junwo sadar keputusannya untuk tidak ke pasar adalah kesalahan besar. Persediaan makanan yang ada tidak cukup untuk membuatnya bertahan hidup dalam waktu yang panjang. Keesokan paginya dia terbangun dari tidur dan menonton berita tentang seorang ilmuwan yang menjelaskan virus yang menyerang manusia. Virus itu menginfeksi dan memutasi menyerang otak kanan hingga merubah perilaku manusia menjadi tidak terkontrol. Junwo yang melihat handphonenya menyadari bahwa banyak orang di luar sana selain dirinya yang masih selamat, di mana mereka memposting kegiatan mereka dan berbagi kabar lewat sosial media dengan menggunakan tagar alive atau hidup, dengan maksud untuk mengabari orang tercintanya kalau mereka semua masih hidup. Dari sanalah dia punya ide untuk memposting dirinya sendiri lewat sebuah foto dengan tagar "Saya harus hidup" di sosial media. Dia juga mendapatkan kabar tentang seseorang yang berhasil mendapatkan sinyal dengan bergelantungan di jendela apartemennya. Namun naas, tidak lama berselang pria itu malah jatuh. Jun yang melihat video tadi mencoba membuktikannya dengan menggunakan drone dan handphone miliknya. Namun begitu dia mendapatkan sinyal dan berhasil menghubungi keluarganya, tiba-tiba baterai HP-nya lemah, membuatnya terpaksa harus membawa kembali drone miliknya. Malam harinya, untuk mengusir rasa sepi, Jun akhirnya bermain game.
Tapi sial, sinyal internet terputus. Tak lama kemudian dia mendengar ada keributan di depan apartemennya. Dia melihat kejadian di mana seorang polwan sedang menyelamatkan diri dari kejaran teman-temannya yang sudah menjadi zombie. Jun sempat berteriak untuk mengalihkan perhatian para zombie, tapi naas sang polwan tidak bisa selamat. Dan ternyata teriakannya tadi memancing zombie yang ada di depan pintu kamar yang Jun tinggali saat ini menyadari keberadaan Jun dan berusaha untuk masuk. Karena Jun nyaris tak bisa menahannya, terpaksa ia berpura-pura bergelantungan di pagar apartemen, memancing zombie tersebut. Dan kemudian zombie mengejarnya dan terjatuh. Meskipun Jun selamat, tapi sayangnya persediaan makanan di kulkasnya kini menjadi hancur. Dan setelah itu, Jun berbaring di tempat tidur dan merekam bagaimana keadaannya setelah 2 hari tinggal di apartemennya. Jun merasa tak berdaya, tapi meskipun demikian, Jun harus berusaha untuk bertahan. Di hari ke-7, karena persediaan makanan menipis, Jun terpaksa meminum miras yang merupakan koleksi dari ayahnya. Dia menutup jendela dengan kertas agar para zombie dari luar tidak bisa melihatnya. Di berita diterangkan bahwa virus ini bisa menyebar melalui darah dan gigitan, dan indera para zombie berfungsi normal layaknya manusia pada umumnya. Mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan manusia seperti membuka pintu dan aktivitas lainnya. Jun memakan persediaan ramen terakhirnya. Air keran sudah mulai mengecil dan berhenti mengalir. Di hari ke-10, dia mulai merekam dirinya sendiri dan mulai bercerita. Dia sudah mulai frustasi dengan keadaannya saat ini. Selain itu, dia juga mengatakan dia tidak akan pernah keluar dari apartemen dan lebih memilih untuk mati kelaparan daripada harus mati menjadi zombie. Sesaat kemudian, Jun teringat akan ibunya yang sering mendengarkan radio, dan dia berniat mendengarkan radio yang biasanya menyiarkan berita darurat. Sayangnya aplikasi itu hanya bisa digunakan menggunakan earphone kabel, sementara earphone yang digunakan Jun semuanya sudah wireless. 15 hari Jun terjebak di apartemen, kini Jun sudah mulai berhalusinasi. Bahkan dalam halusinasinya ia menyaksikan ayah, ibu, dan saudaranya telah kembali ke rumah. Dan begitu sadar dari halusinasinya, Jun berteriak seperti seorang yang sudah putus asa. Di tengah kondisinya saat ini, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa Jun jangan sampai keluar rumah. Namun karena pesan itu suaranya terputus-putus, Jun berusaha mencari sinyal dengan cara naik ke pinggir balkon. Di bawah, zombie-zombie sudah siap menunggu mangsanya. Pesan dari ibunya akhirnya sampai, dan ia mendengar suara ibunya yang diakhiri dengan kepanikan. Dan di sanalah ia tersadar bahwa keluarganya telah tidak ada, dan hanya dia yang masih selamat hingga saat ini. Setelah menyadari hal itu, akhirnya Junwo merusak semua barang yang ada di kamarnya karena menyadari bahwa ia hanya hidup sendirian. Dan dia memutuskan untuk keluar untuk melampiaskan kesedihannya kepada zombie yang ada di hadapannya. Jun memang terlihat berani ketika menghadapi satu zombie, namun keberaniannya itu tiba-tiba luntur saat melihat segerombolan zombie mulai mendekatinya. Untungnya Jun masih bisa kembali ke kamarnya dengan selamat, yang membuatnya harus berpikir ulang lagi ketika ia akan keluar dari apartemennya. Di hari yang ke-20, Jun mendengarkan suara ledakan yang sepertinya itu adalah ledakan dari pihak militer yang melakukan pengeboman di berbagai titik. Sadar bahwa semuanya hampir berakhir, Jun pun akhirnya merekam video perpisahan. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Tapi ketika dia nyaris melakukannya, ada sebuah laser mengenai wajahnya yang disorot dari apartemen seberang rumahnya. Setelah mengetahui bahwa ada orang yang selamat selain dirinya, Jun akhirnya membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Dia memeriksa keluar dan mendapati ada seorang wanita yang bernama Yubin yang memperhatikan gerak-gerik Jun dari kejauhan. Dari sana mereka mulai melempar kode dengan gerak-gerak tubuh.
dan janjian untuk bertemu kembali di pagi harinya. Di pagi harinya mereka mulai bertemu kembali dan mulai berkenalan dengan menggunakan device masing-masing. Namun momen ini terganggu ketika Yobin mendengar sesuatu dari dalam apartemennya, yang ternyata ada seorang zombie yang berhasil masuk ke dalam rumahnya. Untungnya Yobin memasang jebakan di depan pintu masuk apartemennya, sehingga dia dengan mudah bisa menghabisi zombie itu. Malam harinya hujan mulai turun dan membasahi seisi kota, dan Jun menggunakan kesempatan itu untuk menampung air hujan sebagai stok persediaan minum. Begitupun dengan Yubin yang melakukan hal yang sama untuk minum dan menyirami tanaman miliknya. Esok harinya, di saat Jun bersiap untuk berkomunikasi lagi dengan Yubin, tiba-tiba asam lambung Jun kumat. Dikarenakan sudah beberapa hari dia menahan rasa lapar. Yubin yang melihatnya dari kejauhan, dia memiliki sebuah ide, di mana ia melemparkan sebuah bola yang ia ikat menggunakan tali, yang mana apabila itu berhasil akan digunakan sebagai jembatan untuk mengirimkan makanan. Tapi sayangnya bola gagal sampai, dan akhirnya Jun kepikiran untuk menggunakan drone untuk mengirimkan talinya. Naasnya tiba-tiba ada seorang zombie yang mulai menarik tali yang gagal ia lempar tadi, dan zombie itu menarik talinya sehingga menarik meja yang ada di kamar Yubin. Yubin tertarik dan terbanting. Yubin pun pingsan dan Jun menyadari ada seorang zombie yang naik ke apartemen Yubin. Dia menggunakan drone untuk melukai zombie tersebut, tapi tiba-tiba drone itu bisa digapai si zombie yang kemudian langsung menghancurkannya. Untungnya Yubin yang sempat pingsan kini telah sadar kembali dan memukul kepala zombie tersebut. Setelah diberi makanan oleh Yubin, dia sadar bahwa persediaan makanannya masih belum cukup. Oleh karena itu, Jun sebagai gamer sejati dengan gagah berani kali ini memutuskan untuk mencari makanan keluar dengan berbekal stick golf, tas, dan sebuah senter. Jun mencoba memasuki kamar tetangganya kali ini. Kali ini Jun mendapatkan makanan, minuman, dan earphone tanpa wireless, sepasang walkie-talkie, dan sebuah jaket, termasuk seorang wanita yang sudah tewas yang terbaring di sebuah tempat tidur. Suasana kemudian berubah mencekam di saat salah satu zombie tiba-tiba menyerang Jun. Setelah berhasil kembali ke kamarnya, Jun menikmati sebuah Nutella yang ia dapatkan dari kamar sebelah, dan tidak lupa memberikan barang jarahannya kepada Yubin, termasuk satu buah walkie-talkie untuk berkomunikasi, sehingga memungkinkan keduanya untuk berkomunikasi dengan walkie-talkie tersebut. Dalam percakapan tersebut, Yubin menceritakan dia juga pernah berniat untuk mengakhiri hidupnya, di mana ini mempertegas bahwa masing-masing dari keduanya membutuhkan teman untuk bertahan hidup. Keadaan pun makin akrab dan mereka mulai terlibat dalam berbagai perbincangan, mulai dari kebiasaan mereka, hal-hal yang ditakuti, dan sebagainya. Dan di tengah obrolan mereka itu, kini mereka dikejutkan oleh gerombolan para zombie yang kini mulai berlari menuju ke gedung mereka masing-masing. Karena Yubin menyenggol barang-barang di sampingnya, memancing zombie lain ke depan apartemen Yubin karena terpancing suara keributan. Dengan inisiatif dari Jun yang menelepon tetangga Yubin, akhirnya zombie pun mengurut sumber suara telepon. 우리 집 쪽으로 오고 있어요. 저 거의 다 왔어요. 집 앞까지. Karena keadaan dirasa sudah semakin tidak aman, Jun dan Yubin punya rencana. Mereka berencana untuk bertemu di lantai 8 apartemen yang ada di gedungnya Jun, yang mana Yubin memperkirakan bahwa di lantai itu kosong tanpa penghuni. Ini jalan satu-satunya agar mereka bisa bertahan hidup tanpa harus memikirkan bagaimana kondisi mereka karena terbatas oleh jarak.
Yubin yang berusaha menyelamatkan diri tanpa sengaja menemukan pistol yang ditinggalkan Polwan sebelumnya. Sebelum kemudian akhirnya Jun membantu dan akhirnya mereka sampai ke lantai 8. Begitu mereka sampai di lantai 8 dan memeriksa setiap kamar yang tidak terkunci, tiba-tiba segerombolan zombie muncul kembali. Tapi di tengah kekacauan itu tiba-tiba ada seorang penghuni yang menyelamatkan mereka. Tahu bahwa ada seorang penghuni yang masih hidup, Yubin kaget karena selama pemantauan di seberang, dia memperkirakan seharusnya lantai ini sudah kosong tanpa penghuni, dan pria misterius itu memberikan mereka minum dan juga makan. Sambil bercerita bahwa di lantai 8 apartemen seringkali dia mendengar siaran radio yang mengatakan bahwa pihak kepolisian sedang mengadakan misi penyelamatan terhadap orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Di tengah pria ini bercerita, Yubin sadar bahwa pria misterius ini telah menaruh obat tidur di minuman mereka berdua. Rupanya seorang bapak ini mempunyai seorang anak dan juga istri, dan istrinya kini telah berubah menjadi zombie dan dikurung di dalam kamar. Jadi secara tidak langsung si bapak ini membawa Yubin ke dalam kamar adalah untuk memberi makan istrinya yang sudah menjadi zombie supaya tidak kelaparan. Untungnya Jun tersadar dan berusaha untuk menyelamatkan Yubin. Yubin terus menahan serangan dari zombie dengan menggunakan selimut sebagai penahan agar dia tidak terluka. Dan karena si bapak tersebut juga telah kena gigitan, akhirnya Yubin menembak si bapak itu dan istrinya yang telah menjadi zombie. Dan suara ledakan pistol tersebut membuat semua zombie mendengar dan memburu arah suara tersebut. Kini mereka mulai terancam karena zombie akan datang ke arah mereka. Yubin meminta Jun untuk menegakkan pistol ke arahnya. Di momen ini Yubin sudah pasrah dan menurutnya sudah tak ada lagi jalan lain untuk bisa selamat. Namun di saat Jun akan melakukannya, tiba-tiba dia mendengar suara dari kejauhan, yang ternyata itu adalah suara dari helikopter regu penyelamat. Dengan segala keberanian yang dimilikinya, akhirnya mereka berdua berusaha untuk naik ke atap apartemen sambil diikuti oleh para zombie dari belakang. Hingga akhirnya mereka mulai bisa tiba di atas dengan susah payah. Namun begitu sampai mereka tak menemukan satupun helikopter. Pasrah dengan apa yang sudah terjadi, Jun mulai menembaki zombie yang mulai keluar dari pintu dengan peluru yang tersisa. Walaupun dia menyadari bahwa tembakan pistol itu tidak akan berarti apapun, tapi dalam kondisi ini tiba-tiba ada satu helikopter yang muncul tepat di belakang mereka, sehingga akhirnya mereka pun terselamatkan. Setelah berada di helikopter, akhirnya Jun bisa mendapatkan sinyal, yang dimana ia mendapat pesan dari ibunya yang mengabarkan kalau kondisi mereka baik-baik saja. Dengan membaiknya kondisi internet, pemerintah kini bisa melakukan evakuasi lebih cepat dengan mengetahui lokasi mereka semua dari sinyal HP yang mereka pegang lewat postingan di media sosial.